Pada saat Amanda memperhatikan sayuran yang sudah layu dan buah-buahan yang hampir membusuk ini, ayah mengatakan bahwa kalau bisa itu buah-buahan dan sayur-sayurannya jangan dibuang. Dongeng pilihan orang tua. Halo sahabat Nusantara bertutur, di mana saja bisa mendengarkan suara Paman Geri kali ini. Paman Geri kembali akan membacakan cerita yang ada di Nusantara bertutur. Wah, senang sekali ketemu, walaupun cuma lewat suara ya. Tapi sekaligus Paman Geri juga mau mendoakan supaya semua sahabat Nusantara bertutur dalam keadaan yang sehat dan baik-baik. Apalagi kita masih ada di tengah pandemi. Dan Paman Geri juga tahu banyak di antara sahabat Nusantara bertutur yang sampai sekarang masih berkegiatan dari rumah saja. Contohnya bekerja atau juga ada yang bersekolah. Semuanya dilakukan dari rumah ya. Lebih banyak di rumah lah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, termasuk cerita yang akan Paman Geri tuturkan kali ini kiriman dari Henny Widianing Fatmasari. Judulnya Membuat Pupuk Kompos. Tapi kan Paman Geri kalau membacakan cerita Nusantara bertutur pasti juga sekaligus akan mengajak kita untuk berkenalan dengan salah satu sahabat kita. Iya, kali ini kita akan berkenalan dengan namanya Amanda. Amanda adalah siswa kelas 6 sekolah dasar yang ada di Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah. Nah, teman kita yang namanya Amanda ini hobinya berenang dan bercocok tanam. Hampir sama kayak Paman Geri nih. Dan memang sama juga seperti banyak sahabat Nusantara bertutur lainnya, Amanda sejak masa pandemi COVID-19 sudah hampir setahun ini berada di rumah saja untuk kegiatan belajarnya. Sampai kemudian pada suatu hari, Amanda itu di rumah sedang membantu bunda untuk membersihkan kulkas atau lemari es. Amanda melihat di dalam kulkas ini kan ada banyak sayuran yang sudah layu, juga ada ya beberapa buah-buahan, tapi kan sudah hampir membusuk di dalam kulkas. Artinya tidak sempat dimakan tapi dikemanakan ya. Nah, pada saat Amanda memperhatikan sayuran yang sudah layu dan buah-buahan yang hampir membusuk ini, ayah mengatakan bahwa kalau bisa itu buah-buahan dan sayur-sayurannya jangan dibuang. Coba disimpan dulu di kantong putih. Tapi untuk apa ini? Amanda juga bingung. Ternyata ayah mengatakan akan dibuat menjadi pupuk kompos. Amanda mulai tertarik. Jadi ini bisa dibuat jadi pupuk sisa-sisa sampah seperti ini. Tentu saja Amanda senang dan ingin belajar bagaimana caranya membuat pupuk kompos. Dan juga bagaimana prosesnya untuk bisa menjadikannya satu pupuk kompos. Nah, sore itu ayah kemudian mengajak Amanda untuk membuat pupuk kompos dari limbah bahan makanan. Yaitu tadi ada sayuran yang sudah layu atau buah-buahan yang hampir membusuk dari kulkas. Tapi tugas Amanda kali ini adalah memotong-motong dulu sisa sayuran dan buah-buahannya menjadi berukuran kecil. Sedangkan ayah mempersiapkan ada satu wadah ember yang berukuran besar. Nah, setelah dipotong kecil-kecil oleh Amanda kemudian membantu ayah untuk meletakkan limbah potongan sayur itu ke dalam ember. Ayah kemudian mengaduk-ngaduk campuran tanah dan juga arang sekam namanya. Setelah dimasukkan potongan limbah sayur dan buah ke dasar ember, ayah kemudian melapisi dengan campuran tanah dan arang sekam dan disiram dengan sedikit air. Gitu ya. Lalu kemudian ayah bilang sama Amanda, coba taruh lagi itu sisa sayuran dan juga buah-buahan tadi dimasukkan ke dalam ember kembali. Nah, setelah itu ayah kembali lagi melapisi dan menaruh campuran tanah dan arang sekam di atas limbah sayur dan buah-buahan tadi.
Selanjutnya, ayah menuangkan ada satu cairan dari botol yang warnanya kuning ke dalam ember. Oh, sahabat Nusantara bertutur, itu ternyata adalah larutan EM4 yang gunanya supaya bisa mempercepat pembusukan sampah menjadi pupuk kompos. Iya kan? Nah, setelah kemudian dicampur tanah, arang sekam, sisa limbah dan juga larutan EM4, kemudian ember itu ditutup rapat. Dan ayah berpesan kepada Amanda jangan sampai terkena air hujan dan juga sinar matahari. Kita harus menunggu sekitar 3 minggu. Baru pupuknya bisa dipakai untuk menyuburkan tanaman. Wah, Amanda seakan-akan sudah tidak sabar. 3 minggu kemudian, Amanda akhirnya melihat bahwa setelah ember itu dibuka, pupuk komposnya jadi. Pupuk tersebut terbentuk dengan sempurna. Wah, Amanda segera kemudian membubuhkan pupuk itu ke pot-pot tanaman yang dia punya. Dan benar saja. Beberapa waktu kemudian tanaman-tanamannya terlihat tumbuh dengan subur dan lebat. Amanda sangat gembira. Pupuk komposnya berhasil, tanamannya juga semakin subur. Wah, jadi akhirnya Amanda memahami apa yang ayah ajak juga, walaupun hanya berada di rumah. Mereka tetap bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat dan juga kreatif. Nah, itulah sahabat Nusantara bertutur, cerita kiriman Henny Widyaning Fatmasari yang berjudul membuat pupuk kompos. Paman Giri juga ingin mencoba kalau gitu membuat pupuk kompos. Sahabat Nusantara bertutur, kalau ada sisa limbah sayuran atau buahan, kita juga buat yuk menjadi pupuk kompos. Ayo, kita buat pupuk kompos. Wah, terima kasih sahabat Nusantara bertutur. Sampai ketemu lagi ya dengan Paman Geri di cerita Nusantara bertutur selanjutnya. Salam dari Paman Geri, salam Humpala. Hai teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan dongeng pilihan orang tua. Sampai berjumpa di dongeng berikutnya ya teman-teman. Dadah!